ada perluasan penambahan operasi militer selain perang. Ini yang perlu diperhatikan, Bang. Tugas operasi militer untuk perang itu menjadi bagian tugas pokok TNI. Tugas operasi militer selain perang dibatasi di dalam pasal 7 ayat 2 itu. Hanya ada 14 item. Terorisme bersenjata, pemberontakan bersenjata, membantu kepolisian dan lain sebagainya. Sekarang diperluas lagi nih. Salah satunya adalah penanganan narkoba. Pertanyaan saya adalah, apakah memang dibutuhkan perluasan militer terlibat sampai penanganan narkoba dalam penanganan terorisme? Sementara dalam konstruksi penanganan kejahatan, baik narkoba dan terorisme, ada satu kejahatan pidana. Mekanisme pendekatannya mekanisme criminal justice system. Siapa yang bekerja? Kepolisian, kejaksaan, pengadilan. Kita tidak sedang dalam posisi penggunaan metode war model dalam penanganan terorisme ataupun kejahatan narkoba. Dengan meletakkan narkoba di dalam pasal draft RU yang ada, maka ini akan menggeser pola penanganan terorisme ke arah war model. Nah, saya ingin katakan, apakah itu yang ingin dikehendaki yang dimaksud itu? Sementara konstruksi penanganan narkoba di banyak negara demokrasi adalah metode criminal justice system, bukan dalam konstruksi war model. Belajarlah dari hal yang terbaru, Bung Karni. Bagaimana seorang mantan presiden Filipina ditangkap oleh ICC karena apa? Karena perang melawan narkoba di Filipina. Dengan dalih perang melawan narkoba, dia melakukan tindakan-tindakan pembunuhan, kekerasan, pelanggaran HAM. Dan bukan hanya kepada pelaku narkoba, terhadap mereka-mereka yang juga dianggap oposisinya dia. Dengan dalih itu. Akhirnya setelah saya jadi presiden, ditangkap dia sekarang ICC. Karena war model yang dilakukan dalam penanganan narkoba di Filipina, jelas melanggar hak asasi manusia. Tangkap Duterte. Nah, sekarang Indonesia mau memasukkan di dalam undang-undang TNI. TNI terlibat dalam penanganan narkoba. Anda ingin mendorong presiden kita masuk dalam wilayah war model seperti Duterte di Filipina. Ingat loh, waktu Duterte jadi presiden, dia memang berkuasa. Pasca jadi presiden, ditangkap bos sama ICC. Tinggal ditunggu aja diadili di peradilan Belanda. Hati-hati menempatkan militer dalam perang melawan narkoba. Dalam konteks war model ini. Yang menurut saya itu terlalu luas. 14 saja sudah cukup. Dan secara jenis narkoba ini kejahatan pidana. Mekanisme metodenya criminal justice system. Pertanyaannya kemudian, apakah militer tidak bisa menangani dalam situasi itu? Bisa. Sederhana sekali, kunci aja di dalam pasal 7 ayat 2 dan ayat 3 yang menyebutkan TNI bisa membantu kepolisian dalam melangkah keamanan dan ketertiban masyarakat yang akan diatur lewat undang-undang. Artinya pelibatan penanganan narkoba pun dimungkinkan jika dan kalau kapasitas sipil polisi sudah nggak bisa menangani lagi. Andaikan kartel di Indonesia ini udah menguasai begitu parah, lalu presiden menetapkan situasi darurat dan keadaan bahaya, polisi menyatakan membutuhkan perbantuan militer, bisa presiden melalui keputusan politik negara melibatkan militer? Bisa. Tapi dalam situasi state emergency. Bukan dalam situasi normal. Di tahun 2019, Ombudsman RI itu menyebutkan pemerintah dan DPR diminta untuk mengevaluasi agar TNI aktif yang ada di jabatan sipil untuk pensiun dini. Itu bukan data saya, data Ombudsman. Tapi tidak dikoreksi. Alhamdulillah perdebatan RUU TNI yang terjadi ini membuat Panglima TNI kemudian menyatakan akan mempensiunkan dini mereka yang melanggar pasal 47 tadi. Itu hal bagus. Pernyataan Panglima TNI plus disambut oleh Menhan. Ya. Saya minta secepat mungkin, sesegera mungkin mereka yang duduk di jabatan sipil hari ini yang keluar dari undang-undang TNI pensiun dini. Pertama, Mayor Teddy. Itu harus segera, sekarang udah let call, mohon maaf Bang Karni. Udah let call. Let call tadi harus segera pensiun dini. Dalam waktu secepatnya. Karena Panglima TNI udah menyatakan seperti itu. Kabulok dan beberapa lainnya yang di luar diatur di dalam pasal 47 itu menurut saya harus mengundurkan diri secepatnya.